Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Kartika Bakti Pratiwi. Di sini saya akan membagikan tutorial dan juga tips bagaimana membuat absensi, juga membuat kuis melalui media Google Form atau singkatan dari Google Formulir. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan apa itu Google Formulir. Jadi, Google Formulir adalah aplikasi atau fitur bawaan dari Google, di mana kita bisa membuat angket, juga membuat kuis, kemudian membuat absensi, melalui fitur-fitur yang disediakan. Biasanya kalau pada pendidikan atau pada pembelajaran, umumnya para pendidik menggunakan Google Form sebagai media untuk membuat absensi, kemudian membuat kuis, dan juga mengisi angket atau kuesioner. Jadi di sini saya akan membagikan cara membuat absensi juga membuat kuis melalui Google Formulir. Simak video tutorialnya dari awal hingga akhir ya. Oke. Kita masuk ke tutorial cara membuat absensi terlebih dahulu. Pertama, kita buka dulu Google Chrome. Nah, sudah nampak seperti ini. Langsung kita cari Google. Nah, ini sudah nampak. Kita enter. Nah, kita klik yang ini, yang nomor 2, https://docs.google.com. Kita klik. Perlu diketahui ya teman-teman, kalau misalkan kita pada pembelajaran jarak jauh, Google Formulir ini sangat membantu. Apalagi ketika kita ingin membagikan soal atau kuis kepada siswa. Kita tidak perlu lagi yang namanya memprint atau mencetak kuis tersebut. Kita langsung bisa membuat secara online dan juga langsung juga bisa dibagikan secara online juga. Jadi lebih efisien dan lebih fleksibel. Oke, ini sudah nampak. Nah, teman-teman, ketika kita masuk ke beranda Google Formulir akan nampak beberapa opsi seperti di bawah ini. Ada informasi kontak, penilaian, RSVP, kemudian undangan pesta. Kalau kita ingin membuat absensi, itu opsi yang paling tepat adalah informasi kontak. Kenapa? Karena di opsi ini akan ada beberapa fitur atau keterangan yang menjelaskan identitas siswa. Jadi lebih mirip ke absen. Oke, kita langsung klik yang ini, informasi kontak. Masih loading. Nah, ini sudah nampak. Nah, di dalam informasi kontak tadi kita bisa melihat ada beberapa keterangan di sini. Yang pertama, ini ada judul, kemudian ada nama, email, alamat, nomor telepon, dan juga komentar. Nah, kalau kita membuat absen itu kan biasanya isinya berisikan tentang identitas siswa. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuatnya, membuat absensi. Oke, karena kita terlebih dahulu masuk ke kotak judul. Oke, jadi kita kasih judul formulir ini nanti. Kita kasih judul, nah seperti ini, absensi siswa kelas X SMA Pertiwi. Kemudian yang untuk kotak kecil ini kita kasih keterangan hari di mana absensi itu akan kita berikan. Contoh misalkan kita pakai hari ini ya, tanggal 4 Agustus 2021. Hari
Rabu 4 Agustus 2021. Oke, sudah selesai. Kita langsung ke kotak selanjutnya. Ini kita masuk ke kotak pertama, di mana ini ada informasi atau keterangan yang nantinya akan diisikan oleh siswa. Di sini tentu kita kasih nama lengkap. Nah, ini sudah menyala, wajib diisi nih. Kemudian email, karena email memang tidak begitu penting, kita hapus saja. Kemudian yang kedua ada kita isi kelas. Nah, ini harus menyala ya teman-teman. Untuk wajib diisi ini harus menyala seperti ini. Kemudian setelah kelas kita tambahkan nomor absen. Nah, karena ini tadi kan belum menyala ya, jadi kita klik seperti ini biar menyala. Klik. Nah, sudah menyala. Kemudian untuk komentar kita ganti saja, jadi nomor telepon atau WhatsApp. Nah, ini juga sama. Sebelumnya kita itu dulu ya, kita ubah dulu formatnya jadi jawaban singkat. Kita klik wajib diisi. Oke, jadi ini sudah selesai teman-teman. Google formulir yang kita buat sudah selesai. Langsung bisa kita tekan ini gambar mata, kita perhatiin jauh. Nah, ini seperti ini tampilan Google formulir yang akan kita kirimkan. Absensi siswa kelas 10 SMA Pertiwi hari Rabu 4 Agustus 2021. Nama lengkap, kelas, nomor absen, nomor telepon atau WhatsApp. Sudah siap ini. Jadi ini maksudnya adalah tampilan ketika siswa nanti membuka link yang kita kirimkan. Nantinya akan seperti ini tampilannya. Siswa akan mengisi data mulai dari nama lengkap, kemudian kelas, nomor absen, dan juga nomor telepon. Oke, kita X. Nah, karena sudah selesai, kita kirim. Nah, ini kita kirim ya. Kemudian kita klik ini gambar seperti gambar klip. Kita klik. Kita perpendek URL biar lebih singkat. Kemudian kita salin. Nah, biasanya kalau misalkan pembelajaran online kan umumnya pakai Google Classroom atau aplikasi media pembelajaran sejenis. Karena di sini saya pakai WA, jadi saya langsung saja kirim ke WA. Nah, ini kita masuk ke SMA Pertiwi. Kemudian karena tadi sudah kita salin, langsung kita tempel. Kita copy paste. Kita tunggu sebentar. Oke, langsung kirim. Nah, ini sudah terkirim ke WhatsApp kelas. Nanti siswa akan mengisi link yang ini sebagai absensi untuk hari Rabu tanggal 4 bulan Agustus 2021. Oke. Nanti kalau misalkan siswa sudah memberikan respon atau sudah memberikan tanggapan, nanti akan tampak pada ini jawaban. Kalau linknya tadi sudah terkirim, maka nanti akan ada respon yang diberikan siswa. Cara kita mengecek adalah kita klik jawaban. Nah, di sini akan tampak yang sudah absen siapa. Di sini ada Afifah Leonika.
Nah, seperti itu teman-teman, cukup mudah bukan? Oke, sekarang kita beralih ke bagaimana cara membuat kuis melalui Google Formulir. Nah, tadi kan kita pakai informasi kontak untuk membuat absen. Jika kita ingin membuat penilaian atau kuis melalui Google Form, kita menggunakan opsi atau format ini. Penilaian. Kita klik. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk keterangan pada format penilaian ini ada kotak judul, ada nama, ada email. Kemudian untuk kolom-kolom selanjutnya itu berisikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kita input ke dalam Google Formulir ini. Oke, kita kasih judul dulu. Di sini saya akan menggunakan penilaian untuk maaf. Oke, sebelum kita menggunakan atau mengisi pertanyaan-pertanyaan pada Google Formulir ini, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan soal-soalnya dulu. Di sini saya sudah mempersiapkan soal. Nah, ini soalnya. Soal mengenai simple present tense. Nah, mulai dari multiple choice atau pilihan ganda, dan ada juga short answer atau jawaban pendek, dan kemudian ada essay atau esai. Oke, jadi kita harus mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan kita input atau kita masukkan ke dalam Google Formulir. Kenapa? Karena nanti ini bertujuan untuk mempermudah kita selama meng-copy-paste atau memindahkan data. Jadi lebih cepat dibandingkan kita harus browsing dulu, kemudian langsung di-input. Alangkah lebih baiknya teman-teman mempersiapkan dulu pertanyaan dan juga kemungkinan jawaban di dalam Google Form atau di dalam Word dulu baru di-input. Oke. Kita kasih judul seperti tadi ya. Simple past tense. Misalkan ini untuk penilaian harian 1 misalkan. Oke. Tentu saja sebelum kita mengisi soal biasanya kan ada identitas ya, ada identitas si penjawab soal. Siapa yang menjawab soal? Kita tambahkan dulu, ada nama, ini sudah benar, langsung saja email kita hapus. Kemudian, nah kalau sudah seperti ini kan kurang ya, jadi kita klik ini, tambahkan pertanyaan. Kita ubah dulu formatnya menjadi jawaban singkat. Setelah nama biasanya siswa mengisikan kelas. Nah, kita nyalakan dulu, wajib diisi. Kita tambah lagi nomor absen. Kita ubah formatnya menjadi jawaban singkat. Kita klik. Oke. Kemudian kan sudah ya, identitas untuk siswa ada 3, ada nama, kelas, nomor absen. Nah, kita langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama itu tentang multiple choice atau pilihan ganda.
Kita copy. Nah, yang pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama kita kopas saja langsung. Ctrl C. Nah, sudah tampak soal nomor pertama. Kita ketik opsi jawabannya. Nah, kalau misalkan kita pilihan ganda itu kan ada jawaban benar dan jawaban salah. Di sini melalui Google Form kita juga bisa menambahkan opsi jawaban yang benar dan juga menambahkan nilai poin pada setiap pertanyaan. Contoh misalkan karena sudah selesai ya, kita langsung ke kunci jawaban. Kita langsung saja klik mana jawaban yang benar. Di sini kan pertanyaannya Mozart more than 100 pieces of music lyrics. Ini kita langsung tekan wrote. Karena simple past tense menggunakan verb 2. Terus nah, ini poinnya. Kita bisa kasih misal 1 poin nilainya 4. Misal ya. Kita langsung selesai. Nah, sudah tampak jawaban yang benar ini wrote. Kemudian untuk 1 poin itu nilainya 4. Sudah nomor 1 sudah selesai. Kita coba lagi untuk yang nomor 2. Ini formatnya kotak centang. Kita ubah dulu ke pilihan ganda. Oke. Langsung kita copy saja pertanyaan nomor 2. Copy. Paste. Kita ketik opsi jawabannya. Sebenarnya bisa sih kalau langsung dikopas, tapi saya lebih senang seperti ini. Hanya pertanyaan saja yang dikopas, untuk opsi jawabannya langsung saya ketik. Tapi kalau misalkan panjang ya sama sih, saya kopas juga. Oke, sudah selesai nomor 2. Kita kasih kunci jawaban. We saw. Kita lihat. Oke, kita ulang lagi. Ini jawaban saw atau melihat. We saw David in a town a few days ago. Kemudian lanjut ya, kita ke pertanyaan ketiga. Kita ubah dulu opsinya ke pilihan ganda. Oke, kita kopas soalnya. Shot. Was shot. 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 Oke, kita masukkan dulu jawabannya. It was so cold, so I shut the window. Kita tambahkan poin. Oke, kita tambahkan lagi soal berikutnya, soal nomor 4. Kita klik tanda plus ini. Oke, langsung kita copy nomor 4.
Opsi 1, was go, went, did go, go. Kita tambahkan kunci jawaban went. Selesai. Oke, saya akan lanjutkan untuk soal nomor 5. Kita coba sekali lagi. Kita tambahkan poin. Selesai. Kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Di sini saya membuat soal pilihan ganda 15 soal, kemudian nanti ada soal jawaban pendek 5 soal, dan juga yang terakhir ada soal IC 1 soal. Kita lanjutkan sampai semua soal masuk. Oke, jadi saya sudah membuat 15 pertanyaan pilihan ganda, di mana masing-masing pertanyaan memiliki poin total 4. Jadi dalam pilihan ganda nanti apabila siswa menjawab dengan benar, maka poin yang dikumpulkan adalah 60 poin. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua, yaitu short answer. Oke, di sini kita kasih judul lagi sama seperti tadi. Ini kita copy. Untuk cara layar belah seperti ini sudah saya taruh di deskripsi box ya. Jadi caranya itu Windows, kemudian tanda panah kanan dan tanda panah kiri. Nanti akan saya jelaskan di description box. Ini kita ganti dulu jadi sebentar, tidak terlihat jawaban singkat. Nah, langsung kita copy pertanyaan nomor 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kasih kunci jawaban. Nah, karena ini bentuknya bukan pilihan ganda, tapi jawaban singkat, otomatis kita harus memikirkan kemungkinan jawaban dari siswa. Seperti ini. Jawabannya ini kan drink. Ada drink dengan penulisan huruf kecil semua. Kemudian ada huruf kapital semua, dan yang terakhir ada kapital hanya di depan saja, seperti ini. Jadi kalau kita misalkan kita ingin membuat pertanyaan dengan short answer seperti ini, minimal kita harus mempersiapkan 3 opsi jawaban. Mengapa? Karena kalau misalkan siswa menjawab di luar ini, maka sistem akan menganggap jawaban itu sebagai jawaban salah. Misalkan di sistem tertulis hanya drink saja ini, kemudian siswa menulis seperti ini, maka otomatis sistem akan mendeteksi jika jawaban siswa itu salah. Nah, itu sebabnya kita harus mempersiapkan minimal 3 opsi jawaban seperti ini.
Oke, untuk short answer akan saya beri nilai 6 untuk tiap poinnya. Oke, kita simpan. Oke, kita tambah lagi. Kita langsung ke nomor 2, kita copy. Kita ubah dulu formatnya. Jawaban singkat, kunci jawaban C, jadi jawabannya so. Seperti ini ya teman-teman, kalau misalkan membuat jenis pertanyaan short answer. Kita harus memikirkan opsi jawaban atau kemungkinan-kemungkinan jawaban yang nantinya akan ditulis siswa. Oke, kita ke nomor 3. Jawabannya ini lift. Bagi teman-teman yang sudah biasa membuat pertanyaan di Google Form, mungkin mudah. Tidak apa-apa, yang penting kita latihan terus berulang-ulang. Nanti lama-kelamaan akan lancar sendiri. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Saya sudah membuat beberapa pertanyaan untuk short answer sejumlah 5 soal, di mana masing-masing soal memiliki poin 6 poin. Oke, kita berakhir ke soal yang terakhir, IC. Di sini di Google Form kita juga bisa menambahkan gambar. Caranya kita klik ini, kemudian kita cari, kita upload yang ini. Jika teman-teman ingin memberikan soal IC, kalau menurut saya, saran saya lebih baik jangan dikasih poin, jangan dikasih kunci jawaban. Karena kalau misalkan IC itu kan jawaban siswa lebih bervariasi. Jadi lebih baik teman-teman koreksi sendiri jawaban masing-masing siswa. Tapi masih boleh, kalau ingin memberikan poin masih boleh. Ini tujuannya nanti biar siswa termotivasi untuk menjawab soalnya dengan benar. Oke, jadi sudah selesai teman-teman. Ini soal yang kita buat, bisa langsung kita preview. Perhatiin jauh. Nah, ini simple past tense dan nama, identitas, kemudian ada multiple choice-nya, ada 15 soal, masing-masing soal 4 poin. Kemudian yang B ini short answer, masing-masing soal ada poinnya 6. Kemudian untuk yang IC 10 poin. Jadi total untuk seluruh soal yang kita buat ada 100 poin. Kalau sudah benar, langsung saja kita kirim ke siswa. Kita atur dulu settingannya, batasi 1 kejawaban. Ini untuk menghindari siswa mengisi formulir double, mengisi 2 kali, jadi cukup 1 kali. Kuis, nah ini sudah benar, langsung saja kita simpan. Kemudian kirim. Ini maaf, kirim perpendek URL, salin, langsung buka WA, langsung kita paste saja.
Oke. Sudah, jadi siswa bisa langsung menjawab soal yang sudah kita kirim. Oke, ini sudah ada jawaban siswa yang sudah masuk, kita cek. Nah, ini sudah nampak. Nah, ada pertanyaan. Kita bisa cek jawaban tiap siswa melalui opsi individual. Nah, ini atas nama Afifah mendapatkan poin 44 dari 100 poin. Nah, ini rinciannya seperti ini. Cukup mudah kan teman-teman? Jadi kita tidak perlu lagi mengkoreksi jawaban secara manual. Dengan melalui Google Formulir ini kita bisa terbantu, karena langsung ketika siswa telah mengirimkan jawabannya, otomatis sistem di dalam Google Formulir ini langsung membantu kita untuk mengkoreksi setiap jawaban yang dikirimkan oleh siswa. Saya harap video tutorial ini bisa membantu teman-teman dan juga dapat membantu para pendidik, khususnya Bapak Ibu guru ketika melaksanakan pembelajaran daring. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.